dulu. Lukisanmu bagus, orang tua. Aku tertarik dengan lukisanmu. Apa kau sudi menjualnya? Terima kasih atas rasa kagummu. Tapi sayang, lukisan ini betul-betul bukan untuk dijual. Aku sanggup membayar mahal. Kau tetapkan saja harganya. Aku mohon maaf. Lukisan ini kubuat betul-betul bukan untuk dijual. Kalau kau sudi, aku bersedia membuatkan yang lain. Tapi aku sangat tertarik pada yang satu ini. Menyesal sekali. Akan kubeli 50 ringgit. Maaf. 100 ringgit? Sungguh penghargaan yang besar sekali. Namun tak dapat kukabulkan. Kalau begitu, biar aku beli dengan 200 ringgit. Ini, terimalah. Apa dengan harga sembal ini kau tetap tidak menjualnya pada Adipati Pamekasan? Raden Mas, benar-benar ini suatu kehormatan besar bagiku, Raden Mas. Namun betul-betul aku mohon dimaafkan. Lukisan yang kubuat ini bukan untuk dijual. Aku bersedia membuatkan lukisan lain yang lebih bagus. Dan Raden Mas tidak perlu membayar mahal. Sudahlah, Kanda. Kalau tidak untuk dijual, jangan dipaksa. Tidak baik. Lain kali kalau ada kesempatan, aku akan temui kau, orang tua. Di mana tempat tinggalmu? Aku seorang pengembara luntang-lantung, Raden Mas. Aku tidak punya tempat tinggal tetap. Kalau lukisan yang kubuat untukmu nanti sudah selesai, aku akan antarkan sendiri ke Pamekasan. Baiklah, terima kasih. Ayo. Ini benar-benar lukisan bagus, luar biasa, sangat menarik. Hei orang tua, kau harus berikan lukisan ini padaku. Hei, orang tua keparat. Apa kau tidak dengar ucapanku tadi, hah? Kalau mataku tidak salah lihat, apakah betul aku sedang berhadapan dengan salah seorang dua iblis dari selatan? Bagus sekali kau. Dengan demikian, membuatku tidak banyak cerewet lagi untuk meminta lukisan ini. Lukisan ini tidak bisa kuberikan kepadamu, atau kepada siapapun juga. Setelah kau tahu siapa aku, apa kau berani menolak? Sudahlah. Sekarang ini pekerjaanku belum selesai. Kuharap kau jangan menggangguku. Manusia cacingan macam itu saja, kau tidak sanggup menghadapi. Betul-betul memalukan. Tampang dan tubuhmu jauh lebih buruk daripada aku.
Kuharap jangan suka mencela orang lain. Orang tua keparat. Ajal sudah ada di depan mata. Masih bicara sombong. Siapa kau sebenarnya? Puluhan tahun mengembara, tiada berumah, tiada bertempat tinggal. 8 penjuru angin penuh dengan keindahan. Bukankah pekerjaan baik melukis segala sesuatu yang indah? Oh, jadi rupanya kau pelukis aneh. Yang selama ini malang melintang di dunia persilatan. Sebenarnya ada apa? Hingga kau menginginkan lukisan ini. Tak perlu kau tanya. Aku mau lukisanmu. Habis perkara. Lucu. Apanya yang lucu? Lukisan begini rupa banyak sekali orang yang menginginkannya. Apa itu bukan lucu? Jangan banyak cincong orang tua. Lekas berikan lukisan itu padaku. Kalau tidak, nasibmu akan seperti ini. Pukulan yang hebat. Sungguh mataku yang telah tua ini tidak bisa mengenali orang. Mulanya aku sangsi, tapi begitu melihat pukulan penghancur baja yang kau lepaskan tadi, kini aku yakin bahwa aku sedang berhadapan dengan nenek rambut putih yang sangat terkenal itu. Kalau kau sudah tahu tingginya langit dan luasnya lautan, apa kau masih tak mau menyerahkan lukisan itu? Langit memang tinggi, laut memang luas. Tapi apa itu semua dapat melebihi tinggi dan luasnya manusia berbudi luhur? Siapa kau sebenarnya? Manusia tetap manusia. Sekalipun dia mempunyai 1000 nama, dia tidak perlu agul-agulkan nama terhadap sesama manusia. Karena dia dilahirkan, tiada bernama. Cacing kurus, terpaksa ku ambil lukisan ini sekarang juga. Orang yang bersembunyi di balik batu, harap turun. Cepat. Aku yang muda, merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan tokoh silat terkenal dari 8 penjuru angin. Siapa namamu? Wiro. Kenapa kau bersembunyi di balik batu? Aku tak mau mengganggumu, orang tua.
Bagus. Rupanya kau tahu ada juga. Kau melihat lukisan itu? Iya, Bagaimana pendapatmu? bagus. Luar biasa. Kalau lukisan itu kuberikan kepadamu, apa kau mau menerimanya? Hatimu terlalu baik, orang tua. Aku yang rendah ini. Mana berani menerima buah ciptaanmu yang bagus luar biasa itu. Manusia kerap kali tertipu oleh pandangan matanya. Apa yang kelihatannya bagus, itu belum tentu betul-betul bagus. Bukankah begitu? Iya, Kau mengiyakan. Apa kau bisa memberi satu contoh? Apa yang kelihatan bagus, tapi nyatanya buruk? orang tua. Hmm. Kau lihat gunung itu, orang tua? Iya, aku lihat. Dari sini kelihatannya bagus sekali. Biru kehijauan. Tapi coba kita dekati. Gunung yang bagus itu tak lebih dari pohon-pohon besar yang liar. Semak-semak belukar, tanah, batu-batu, dan lain sebagainya. Kau betul. Otakmu cerdik. Kau pasti murid seseorang yang bijaksana. Siapa gurumu, anak muda? Pengalaman adalah guru yang paling baik dan bijaksana bagi setiap manusia. Wiro, tong kosong selalu berbunyi nyaring. Sedangkan tong penuh tidak akan mengeluarkan suara nyaring. Orang berilmu tinggi akan selalu bersikap rendah dan bijaksana. Sedang orang berilmu rendah sering jual tampang, pamer, dan bermulut besar. Kuharap saja bocah itu kelak akan mempunyai sikap sepertimu, Wiro. Siapa yang kau maksud dengan bocah itu, orang tua? Calon muridku. Coba baca tulisan itu. Orang tua, calon muridmu itu di mana sekarang? Tentu saja di rumahnya. Sekarang usianya baru 10 tahun. Kelak, pada umur 12 tahun, baru ku ambil murid. Lalu, apa perlunya lukisan ini kau berikan kepadanya? Itu satu hal yang tak bisa kuterangkan. Dan lukisan ini juga tidak kuberikan sekarang. Bisa berbahaya. Tadi kau saksikan sendiri. Banyak orang jahat memaksa dengan kekerasan untuk memiliki lukisan ini. Bagaimanapun juga, 2 tahun mendatang, calon muridmu itu masih disebut anak-anak. Apakah memberikan lukisan seperti ini kepadanya bukan merupakan satu hal yang tidak pada tempatnya? Aku sudah bilang, segala sesuatu yang bagus itu seringkali menipu kita. Dan di dalam 1001 keanehan dunia, kita manusia tahu apa. Wiro, kalau aku tidak salah raba, kau tengah dalam perjalanan atau pengembaraan. Mau kemana sebenarnya? Manusia macam aku ini hanya berjalan menuruti kaki saja, orang tua. Silakan. Selamat tinggal, orang tua. Selamat jalan. Tidak ada.
tentu Wira Prakarsa, iya kan? Sini, sini. Bagaimana kau bisa sampai di sini? Dibawa oleh dua orang yang berpakaian serba kuning. Apa kau masih ingat ciri-cirinya? Yang satu matanya tertutup sebelah. Yang satu kupingnya juga tinggal sebelah. Apa kau masih ingat apa yang dikerjakan si pelukis sebelum meninggal? Dia melukis. Dalam lukisan itu ada... Ada apa? Tidak ada apa-apanya. Wira, kau yang berhak dengan lukisan itu. Aku berjanji akan mencarinya sampai dapat dan mengembalikannya kepadamu. Sekarang, kau ku antar pulang dulu. Dan tunggu di rumah saja. Mengerti? Dewa tua. Rupanya kau sudah ikut-ikutan mencari lukisan telanjang itu, anak muda. Itu sangat berbahaya. Aku sarankan padamu, sebaiknya kau mundur saja. Karena lukisan telanjang itu hanya akan membawa malapetaka dan kesengsaraan. Apa kau juga mau ikut mampus percuma, hanya karena lukisan telanjang itu? Karena lukisan itu ada sangkut pautnya dengan diriku, Dewa tua. Sangkut paut bagaimana? Ya, aku telah berkenalan dengan pelukis aneh dan berjanji pada calon muridnya untuk mencarikan lukisan itu dan mengembalikannya. Iya, itu memang sudah menjadi tugasmu, anak muda. Dunia persilatan tidak akan tentram sebelum lukisan itu kembali kepada pemilik yang sah. Iya. Sekarang, ikut aku. Hah? Kemana, Dewa tua? Tentunya ada hubungannya dengan lukisan telanjang itu. Ayo. Iya. Pemimpin, bangsat-bangsat inilah yang kita inginkan. Ketua Angin Timur, aku akan membebaskan kalian jika kau mau menjelaskan di mana sarang sepasang El Maut kuning itu. Buat apa kau menanyakan sarang kamberatku itu? Aku tak suruh kau bertanya, setan. Tapi aku tahu kau juga menginginkan lukisan perempuan telanjang itu. Kalau kau tetap membangkang, tubuhmu akan kubikin hancur. Kami betul-betul tidak tahu di mana sarang El Maut kuning itu. Bohong. Kalian dan kami masing-masing satu golongan. Kenapa sejahat itu? Aku tidak butuh nasihatmu. Sekarang tinggal pilih. Mau memberi keterangan atau mau mampus? Tidak. Mati lebih baik, iblis betina. Jangan mengeluarkan suara. Kita ke sana. Ayo. Angkat mereka. Dewa tua, aku tak tahan lagi melihat kekejaman itu berjalan terlalu lama. Kita lihat saja. Ketua Persilatan Angin Timur itu sama saja dengan ketiga nenek itu.
Mereka dari golongan hitam. Tapi ketua persetan angin timur itu berada dalam keadaan tak berdaya. Biarkan saja. Biarkan mereka saling bunuh. Apa kau masih tidak mau memberi keterangan? Demi setan, aku tidak tahu sama sekali. Rambut putih, bisa hadiahkan untuk meminta beli keparat. Dari mana ini? Kalau aku tidak salah duga, apakah kau manusia yang bergelar Dewa Tuak? Aku memang suka tuak. Tapi aku bukan dewa. Sejak puluhan tahun belakangan ini, kau lenyap dari dunia persilatan. Kini tiba-tiba muncul. Apa kau juga terlibat urusan mencari lukisan wanita telanjang itu? Rupanya yang ada dalam otakmu hanya lukisan telanjang itu. Dasar tua bangkotan. Seharusnya kita yang tua-tua ini sudah tidak pada tempatnya lagi mengurusi masalah dunia. Tua bangka, lantas perlu apa? Kau datang dan mengintip seperti tidak tahu adat. Cecunguk hijau ini apamu? Anak muda, ternyata nyalimu cukup besar. Berani tertawa di hadapanku. Tertawa saja apa susahnya, Nek? Pemimpin, bukannya tidak mungkin. Pasti bangsat-bangsat itu telah mencuri dengar tentang percakapan kita tadi. Dikiranya mereka bisa diam-diam mencuri mengenai sarang Elmaut Kuning. Bukan tak mungkin pula mereka tahu banyak tentang soal lukisan itu, pemimpin. Biru dan putih, kau ringkus si cowok hijau itu. Biar si tua bangka aku yang hadapi.
perempuan busuk itu sudah mendapatkan pukulan salju kematian. Begitu hebat pukulan itu, Dewa Tuak. Kelihatannya belum sempurna betul, tapi sudah begitu luar biasa. Iya. Meskipun seseorang mempunyai tenaga dalam 10 kali lebih tinggi, tapi jangan coba-coba adu kekuatan dengan pukulan salju kematian. Aku benar-benar tidak mengerti bagaimana perempuan keparat itu bisa mendapatkan ilmu pukulan salju kematian. Ilmu yang pernah menggetarkan dunia persilatan dan menjadi raja-raja dari segala ilmu pukulan. Jika pukulan semacam itu dipergunakan untuk kejahatan, bisa berbahaya. Itulah yang aku khawatirkan. Jadi apa yang kita buat sekarang? Aku bermaksud meneruskan perjalanan dan mencari lukisan perempuan telanjang itu, Dewa Tuak. Hah? Dewa Tuak? Dewa Tuak? Dewa Tuak? Wiro, pergilah ke utara. Parat, lama-lama aku bisa gila. Kenapa harus tergesa-gesa? Toh lukisan itu sudah di tangan kita. Lambat laun, kita pasti berhasil membongkar rahasia yang terkandung di dalamnya. Tolol betul kau kuping sumplung. Apa kau tidak tahu? Dunia persilatan sekarang ini sedang kalang kabut. Banyak tokoh-tokoh persilatan mencari lukisan ini. Aku khawatir lukisan yang mengandung ilmu hebat ini akan dirampas orang sebelum kita berhasil memecahkan rahasianya. Apa kau sudah teliti kayu bergerak lukisan ini? Setiap sudut lukisan ini sudah kuteliti, juga bagian belakangnya. Agaknya kita butuh seseorang untuk membuka rahasia lukisan ini. Tapi siapa manusianya? Satu-satunya manusia yang tahu rahasia lukisan ini adalah si pelukis aneh itu sendiri. Dan dia sudah mampus di tangan kita. Siapa tahu muridnya mengetahui. Mungkin juga. Kalau demikian, kita harus datangi secepatnya. Kalau kita pergi, berarti lukisan ini harus kita bawa. Kau tahu, banyak tokoh persilatan yang mengincar lukisan ini. Kita bisa mati konyol. Apa nyalimu sudah keropos? Mulutmu kelewat tekabur, kuping sumbrung. Kita memang berilmu tinggi. Tapi kau harus ingat, banyak tokoh persilatan yang benar-benar hebat. Apa kau ingin kehilangan lenganmu yang tinggal satu ini? Mata Kicap, ada beberapa orang menuju kemari. Brojokuso ini pasti akan menuntut balas kematian ketua mereka. Aku rasa demikian. Sepasang el maut kuning. Apa kalian juga menginginkan lukisan telanjang itu? Kalau kalian sudah tahu, ambil dan bawa kemari. Kami tidak akan mengganggumu. Apa kalian mimpi? Atau berkhayal di siang bolong? Hah? Ketuamu saja mampus di tangan kami. Apalagi kalian yang masih ingusan. Ketua perguruan boleh lenyap. Tapi perguruan tidak dapat dimusnahkan dari muka bumi ini. Sepasang el maut kuning akan memusnahkannya.
Tolong. Bagaimana? Makin cepat kita berangkat ke tempat itu, aku rasa makin baik. Betul. Kita harus segera dapat memecahkan rahasia lukisan itu. Ayo. Kuping Sumplung. Lukisan itu lenyap. Siapa yang ambil? Bangsat. Kurang ajar. Dia pasti belum jauh. Ayo kita kejar. Maaf orang tua. Apakah jalan ini menuju ke Parisala? Siapa? Mau tanya apa? Namaku Wiro. Aku dalam perjalanan menuju ke Parisala. Apakah aku menuju jalan yang betul? Lihat air mukamu. Kau seperti mengkhawatirkan sesuatu yang hilang. Coba kulihat telapak tangan kirimu. Hah? Iya, ya. Anak muda. Masa mudamu penuh dengan kesulitan dan rintangan. Dilihat dari garis-garis telapak tanganmu. Penuh dengan garis-garis bahaya. Yang selalu mengikuti perjalanan nasibmu. Garis percintaanmu tidak begitu bagus. Ini disebabkan karena kau mempunyai sedikit sifat mata keranjang. Tidak boleh melihat wanita cantik. Jadi ke Parisala. Betul orang tua. Lebih baik dibatalkan saja. Memangnya kenapa? Kesulitan. Kau selalu ditunggu kesulitan di mana-mana. Tetapi seseorang menganjurkan aku agar aku pergi ke utara orang tua. Orang tua, kuucapkan banyak terima kasih atas segala petunjukmu. Sebelum berpisah, sudilah kiranya kau terangkan siapa namamu. Orang-orang menyebutku segala tahu. Tapi betapa bodohnya aku. Namaku sendiri aku tidak tahu. Bagaimana, Bi? Apa aku harus tinggal diam? Sementara Kanda Panuh dibuang ke hutan. Ya, entah bagaimana sekarang jadinya. Lebih baik Denayu lapor saja pada Ayah Denayu. Biar Ayah Denayu menyuruh murid-muridnya mencari. Itu tidak mungkin, Bi. Ayah tidak boleh tahu persoalan sebenarnya. Bagaimana, Bi? Lebih baik nekat saja. Mari, Bibi temani. Tunggu. Apa mereka akan tinggal diam? Suara siapa itu? Hei, Min, Wo, mari kita lihat. Kurang ajar. Hajar dia. Ini.
Ayo semua minggir. Maafkan anak buahku. Tidak apa-apa. Tolong lain kali beritahu mereka. Sebelum bertindak, Iya. tanya-tanya dulu. Bibi, nanti malam suruh dia datang ke rumah ya. Iya, iya, iya. Den pendekar. Maaf pendekar, saya disuruh Den Ayu Permani. Ah, iya. Siapa Tenayum tadi? Permani, Permani. Apa kata Tenayumu? kalau pendekar tidak keberatan, Bibi tidak bohong. betul pendekar, saya tidak bohong. Siapa? Aku Wiro. Aku disuruh bibimu datang kemari. Mari masuk. Apa artinya semua ini? Tadi menyebut nama Wiro. Apa Anda Wiro Sableng, pendekar kapak maut naga geni yang terkenal itu? Iya. Aku senang sekali berkenalan dengan saudara. Namaku Permani. Kebetulan, kalau saudara yang bernama Wiro. Apa saudari Permani hendak menangkap saya karena peristiwa tadi siang? Jangan salah duga. Saya mengharap pertolongan saudara. Pertolongan apa yang bisa aku lakukan untukmu, Permani? Padahal menurut keterangan Bibi tadi siang, Permani adalah putri ketua perguruan Garuda Sakti. Tentu ayah Permani banyak memiliki murid-murid yang bisa menolongmu. Itu memang betul. Tapi dalam persoalan ini, aku tidak mungkin melibatkan ayahku maupun mereka. Apa Bibi belum menceritakan tentang diriku? Iya. Dia mengatakan bahwa kau telah dijodohkan dengan anak laki-laki dari ketua perguruan Merapi. Apa itu betul? Betul. Tapi aku tidak mencintai dia. Aku juga tidak kuasa menolak paksaan itu. Di samping aku tidak ingin menjatuhkan nama besar ayah di mata ketua perguruan Merapi. Sebenarnya, aku telah menjalin hubungan dengan seorang pemuda yang bernama Panulu. Kanda, aku tidak bisa kalau hubungan kita terus-menerus seperti ini. Permani, bukannya aku takut untuk segera meminangmu. Tapi aku ragu, biar bagaimanapun kita tahu ayahmu telah menjodohkan kau dengan pemuda lain. Tapi aku tidak mencintai dia, Kanda. Itu yang seharusnya diketahui ayahmu. Kanda, lebih baik kita pergi dari desaku. Permani, kita jangan nekat. Membawa pergi anak gadis bukan perbuatan terpuji. Sabarlah. Permani! Siapa dia? Aku calon suaminya. Bangsat.
Jangan ikut campur. Bereskan dan sembunyikan dalam gua. Baik. Wiro, aku takut akan keselamatannya. Tolong, Wiro. Permani, persoalan ini bukan persoalan yang ringan. Ini masalah pribadi yang menyangkut dua kekuatan. Perguruan Garuda Sakti dan perguruan Merapi. Tapi aku tidak mencintai Sukananta, Wiro. Ya. Seharusnya ayahmu kau beritahu mengenai hal itu. Itu tidak mungkin. Kalau aku sanggup mengatakan, buat apa kau kupanggil kemari dan minta pertolonganmu? Permani, mencintai seseorang tanpa restu orang tua, itu tidak baik. Terlalu besar risikonya. Dan kau harus tabah menghadapi kenyataan ini. Jadi kau akan membiarkan Kanda Panuluh mati dan tersiksa dalam gua, padahal dia tidak bersalah. Ya, terpaksa. Percuma. Percuma kau bergelar pendekar kapak maut naga geni 212 yang terkenal dengan membela kebenaran. Ternyata kau pengecut. Dan membiarkan kejahatan. Permani. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Dan biarkan aku menempuh dengan caraku sendiri. Permani, apa yang tidak kau lakukan? Cuma maafkan aku, Kanda Panuluh. Permani, jangan. Lepaskan. Kenapa kau tahan? Permani, bunuh diri itu perbuatan sesat. Lepaskan. Permani. Permani. Bagaimana, Wiro? Tenang. Permani. Ayo. Wiro. Hei! Siapa kau? Ayo. Kurang ajar. Hei, siapa pemuda yang masuk tadi? Tidak tahu, Guru. Siapa yang melarikan Permani? Tidak tahu, Guru. Tidak tahu. Tidak tahu. Tolong. Goblok semua. Jaga satu orang saja tidak becus. Hebi, kau pasti tahu siapa orang yang masuk kamar tadi. Ayo jawab. Siapa pemuda tadi?
Hai Kliwon. Ya, Guru. Cepat kau pergi ke perguruan Merapi. Kasih tahu akan kepergian Permani. Baik, Guru. Yang lain, ikut aku. Siap, Guru. Permisi, Guru. Awas kamu bohong. Aku pecahkan kepalamu. Betul, Ndoro. Saya tidak bohong. Mana gulanya? Di sana. Ayo. Permani, tapakkan hatimu. Kanda. Sudahlah. Kanda. Kanda menunggu. Kanda menunggu. Permani, jangan. Sudah. Ingat Permani, sudah. Tunggul. Bagaimana bisa terjadi? Maafkan keterlibatan kami. Tapi menurut keterangan dari bibi pengasuh, mereka sedang menuju ke gua. Sukananta pun tahu. Betul, Sukananta? Iya, Ayah. Di mana guanya? Di sana. Ayo. Ayo. Permani, ada rombongannya kemari. Ayah datang bersama ketua perguruan Merapi dan anaknya. Dialah yang membunuh Kanda Panulo.
Permani. Permani, kau kenapa? Siapa dia? Dan makam itu? Makam siapa? Jawab, Permani. Hei, kau siapa? Berani melarikan calon istri orang? Kurang ajar. Tidak tahu diri. Kau kesini, Permani. Kemari. Cepat. Hah? Maaf, Pak. Bukan maksud saya untuk mencampuri urusan kedua perguruan yang terkenal tangguh itu. Perguruan Garuda Sakti maupun Merapi. Tetapi melihat penderitaan seorang gadis akibat sikap bapaknya selama ini, membuat saya terpaksa ikut campur. Hei, lancang betul mulutmu anak muda. Apa yang kau ketahui tentang perguruan kami dan calon mantuku Permani? Sudah ya, tidak perlu banyak bicara. Kita cincang dia. Katakan, Permani, makam siapa? Jangan takut. Katakan terus terang. Aku dan ayahmu tidak akan marah. Betul, Permani. Permani, katakan makam siapa ini? Lebih baik tanyakan pada calon mantu ayah yang gagah perkasa itu. Betul, Pak. Dialah yang lebih tahu. Sebab dialah yang menyiksa dan membunuh Panuluh hingga Permani menjadi seperti ini. Permani, kau jangan diam seperti patung. Jawab, makam siapa ini? Karena Panuluh, ayah. Aku sangat mencintainya. Bapak juga harus ikut bertanggung jawab atas kematian Panuluh. Bapak memaksa putri Bapak untuk kawin dengan Jahanam itu. Padahal putri Bapak tidak mencintainya sama sekali. Bahkan membunuh calon menantu Bapak yang sebenarnya. Sokananta, apa betul kau yang menyiksa dan membunuh Panuluh? Jangan percaya. Dia ingin mengadu domba kita. Betul, Tunggul. Kenapa di antara kita mesti berprasangka yang bukan-bukan? Jawab dulu pertanyaanku. Betul kau yang menyiksa dan membunuh Panuluh? Jawab. Baiklah. Kalau betul bukan dia. Lalu makam ini, makam siapa? Hah? Tidak kusangka kau sekejam itu. Bangsat keparat. Ya. Orang tua tak tahu diri. Serang.
Ayo cepat. Iblis kesasar. Dicari-cari tidak ketemu. Tahu-tahu nongol di depan hidungku. Hei, Gonjong. Siapa kau? Kau dan kamratmu yang bermata satu itu pastilah sepasang ilmu kuning. Matamu cukup tajam untuk mengenali kami. Mataku bukan hanya cukup tajam untuk mengenali tampang-tampang kalian. Aku juga mengetahui bahwa kalianlah bangsat-bangsat yang membunuh pelukis aneh, lalu melarikan lukisan telanjang itu. Kembalikan lukisan itu. Ayo.
Kau biang racun segalanya. Ampun, Permani, ampun.
Permani! 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 Wiro! Permani telah berjodoh menjadi muridku. Selamat tinggal, Wiro!